Pagi. Nah, sekarang kita mau bahas tentang bekicot. Kenapa bekicot itu menjadi makanan yang haram dan halal? Kalau haram jika dikonsumsi tidak sewajarnya. Halal karena bisa buat obat. Obat apakah? Ya itu adalah ciri khas Kediri dengan 02-nya, 02-nya yang terkenal dengan bekicot. Bukan semacam siput tetapi seperti inilah bekicot itu. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, ini jika buat obat halal, tapi jika buat karena kesukaan untuk umat Islam haram. Silakan Anda lihat karena apa ya ini? Hidupnya atau populasinya. Kalau semua jenis semua jenis makhluk hidup yang ada di air itu halal, kecuali yang mamalia menyusui itu haram. Kenapa ini bisa haram dan kenapa bisa halal? Silakan belajar lagi ya. Karena 02 itu untuk obat, bisa digoreng, bisa dimasak sama mie atau apa itu. Seperti itu. Dan ini salah satu contoh daun-daunan. Ada yang bersifat racun dan ada yang bersifat ini ginseng. Kalau racun itu bayam, nggak bisa buat besok. Kalau ini masih bisa walaupun sudah direbus, karena bayam sudah tahu fatal akibatnya, bisa jadi racun jika nggak sekali makan. Kalau ini kan enggak, namanya ginseng. Ini ginseng. Terus ini daun pepaya. Ini daun pepaya. Ini daun pepaya. Pahit, tapi jangan berlebihan, bisa stroke. Nih, buat penambah darah biasanya. Tapi kalau berlebihan, darah Anda bisa stroke juga. Dan ini ketela, daun ketela. Ini daun ketela. Mana ya ketelanya? Di sini ada daun ketela. Ini namanya daun ketela. Nah, ini sama 5 jarinya, bisa penambah darah semua. Tetapi jika berlebihan, seperti itu. Dan ini tahu penetral, yang kurus-kurus biar cepat gemuk makan tahu. Tahu produksi dari Kediri, bisa direbus sama garam atau gula tergantung kesukaan. Dan ini bakso yang kita sering beli di pasaran, dari daging atau dari gaji, pokoknya bakso penambah nutrisi gizi untuk vitamin dan vitamin bukan untuk mineral, iya, buat kandungan lemak, jika rebusan semua seperti ini. Dan karena tadi ada mie, ada bekicot, saya gunakan produk Indomie. Tinggal diuras jadi satu, kita urap jadi satu, sudah jadi makanan yang lezat. Kita urap. Ini minyak sesuai takaran, sudah ada takaran gizi kan, 0,0 berapa gram itu dibungkus. Ya karena tinggal gini aja, tergantung. Bekicot untuk apa? Silahkan baca di blog-blog yang sudah membudidaya khasiatnya bekicot itu untuk apa. Khasiatnya untuk apa? Jadi Anda bisa browsing melalui Google. Kalau memang itu dibutuhkan tubuh Anda seterusnya, ya konsumsi. Pasti halal kalau untuk obat, untuk menyembuhkan. Ini kita masukkan semua daun-daun.
karena kemarin kita belajar Korea terkenal dengan nasi campurnya. Nah ini yang ya tradisional vs teknologi. Teknologi tradisionalnya ya ini tadi, cari daun-daun, cari obat. Tahunya ini bisa kita remet. Nah seperti ini. Seperti ini jadi satu. Nah baru bakso kan. Jika kurang silahkan tambahkan ini semacam produk perusahaan PC. Ini karena sudah ditaruh dalam kemasan jadinya segini ya. Satu botol ini sama isinya, kita tinggal nambahin produk perusahaan yang sudah lulus BPOM ya gini, yang suka atau mungkin mayo, yang suka mayo kayak kemarin ini sausnya, ini tambahannya sama kan, sama ya sama. Nah seperti itulah makanan-makanan yang mungkin sering Anda lupakan bahwa itu kadang bisa menjadi obat. Ya benar, bisa menjadi obat dan bisa menjadi racun. Kalau kita nggak bisa memilah, besok tak makan, tidak apa-apa karena nggak ada bayamnya. Disimpan dalam es, masukkan dalam kulkas, langsung makan tidak apa-apa, atau mungkin dihangatkan di microwave atau digoreng sama telur, atau mungkin dimakan sama telur mentah yang suka. Seperti itu. Ini salah satunya. Dan yang sudah ini adalah standar gizi, sudah memenuhi. Ini sama asupansinya, satu porsi makanan pas sehat 5 sempurna. Nasinya di mana Bu? Di mie. Nasinya sudah jadi satu sama mie karena gandum dan beras pati di sini. Seperti itu nggih. Sudah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.